Coba deh bayangin kehilangan sebagian dari diri kita. Rasanya gimana? Pasti ngeri ya. Tapi gimana kalau ternyata buat sebagian orang ini tuh bukan akhir dari segalanya. Malah ini bisa jadi awal dari sesuatu yang baru. Yuk kita coba singkirin dulu rasa takutnya dan lihat amputasi dari kacamata yang beda. Aku malah excited, berasa kayak cyborg. Wow, kalian gak salah dengar kok. Itu beneran kata-katanya Mimin Kobi. Di saat kita mungkin mikirin kehilangan, dia justru ngelihatnya sebagai sebuah transformasi. Gila kan? Nah, perspektif yang keren banget ini bakal mengubah cara kita semua ngelihat amputasi. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya sebuah kehilangan malah bisa terasa kayak awal yang baru? Emangnya apa sih yang sebenarnya terjadi di balik proses yang kelihatannya menakutkan ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita kenalan dulu yuk sama Mimin Kobi. Cerita hidupnya yang unik banget ini bakal jadi pemandu kita buat ngertiin seluk-beluk amputasi, baik dari sisi fisik maupun emosionalnya. Kalau kita lihat lini masanya nih, perjalanan Mimin Kobi itu emang udah dimulai dari lahir. Dia terlahir dengan kelainan genetik. Amputasi pertamanya bahkan dilakuin pas umurnya baru 1,5 tahun, terus yang kedua pas masa SMA. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba ya, tapi benar-benar sebuah proses panjang yang ngebentuk hidupnya. Oke, sekarang kita tinggalin dulu sebentar cerita Mimin Kobi. Yuk kita intip ke dalam ruang operasi. Kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi selama prosedur amputasi modern yang katanya butuh waktu sekitar 3 jam itu? Lihat deh bedanya, jauh banget kan? Dulu, amputasi itu ya mimpi buruk. Cuma ngandelin kecepatan dokter dan seberapa kuat pasien nahan sakit. Ngeri banget. Tapi sekarang untungnya ada anestesi. Pasien sama sekali nggak ngerasain apa-apa. Sinyal rasa sakit ke otak itu diblokir total. Ini benar-benar bukti kemajuan medis yang luar biasa sih. Tapi nih, masalahnya nggak selesai gitu aja. Setelah operasinya beres dan efek biusnya hilang, sering muncul fenomena yang super aneh. Namanya phantom limb atau sensasi anggota tubuh hantu. Aneh banget kan? Gimana ceritanya coba? Kamu bisa ngerasa gatel di kaki, padahal kakinya udah nggak ada. Nah loh, yuk kita coba pecahin misteri ini. Dan yang dirasain pasien tuh macem-macem. Ada yang ngerasa gatel, kesemutan, pegel, sampai rasa sakit yang kayak ditusuk-tusuk. Yang bikin makin aneh, sensasi ini tuh seringnya kerasa di bagian yang paling jauh, contohnya kayak di ujung jari dari tangan yang udah diamputasi. Gimana tuh? Penting banget buat dicatat ya. Ini tuh bukan halusinasi, ini beneran nyata. Saking nyatanya, orang yang lahir tanpa anggota tubuh pun bisa ngalamin ini. Ini nunjukin kalau di otak kita itu udah ada semacam peta tubuh bawaan lahir, nggak peduli gimana kondisi fisik kita yang sebenarnya. Nah, para ilmuwan punya dua teori utama nih buat ngejelasin ini. Teori pertama, ujung-ujung saras yang keputus di area amputasi itu berusaha buat tumbuh lagi. Tapi karena jalurnya buntu, mereka jadi numpuk dan malah jadi super sensitif. Teori kedua, otaknya yang bingung. Jadi, mata kita ngasih tahu otak, kakinya udah nggak ada. Tapi sisa sarafnya masih aja ngirim sinyal seolah-olah kakinya masih ada. Nah, karena informasinya bentrok, otak jadi error dan nerjemahin kebingungan ini sebagai rasa sakit. Terus solusinya gimana dong? Unik banget ternyata. Namanya terapi cermin. Jadi intinya kita nipu otak kita sendiri. Pasien diminta buat ngelihat pantulan anggota tubuhnya yang masih utuh di cermin, seolah-olah itu adalah anggota tubuhnya yang hilang. Nah, ilusi visual ini ngasih sinyal ke otak, tenang, semuanya baik-baik aja. Akhirnya, konflik data di otak tadi bisa selesai, peta tubuhnya diupdate, dan rasa sakitnya bisa berkurang. Tapi ternyata bukan cuma otak yang harus beradaptasi. Seluruh tubuh kita juga harus belajar ulang dari awal. Yuk kita lihat apa aja tantangan fisiknya. Coba deh bayangin, kaki yang persisa itu harus kerja 2 kali lebih keras buat nopang seluruh berat badan. Keseimbangan juga jadi tantangan baru, harus dilatih lagi dari nol ya. Persis kayak belajar jalan untuk kedua kalinya. Karena energi yang dibutuhin jauh lebih besar, otomatis tubuh jadi gampang banget capek. Ini perjuangan fisik yang gak main-main loh. Oke, kita udah bahas pengalaman personalnya, udah ngintip sisi medisnya juga. Sekarang, gimana kalau kita lihat gambaran besarnya? Sebenarnya apa aja sih penyebab utama orang harus diamputasi? Kalau kita lihat di sini, penyebabnya tuh macam-macam banget. Mulai dari penyakit kronis kayak diabetes yang ngerusak pembuluh darah, terus trauma gara-gara kecelakaan. Ada juga kondisi bawaan lahir, kayak kasusnya Mimin, Kobi, sampai luka parah akibat perang.
Tapi, di antara semua itu, ada satu penyebab yang paling dominan. 30 detik. Angkanya kedengeran biasa aja ya, tapi tunggu dulu, ini ada artinya. Dan artinya cukup mengejutkan. Setiap 30 detik, di suatu tempat di dunia ini ada satu orang yang kehilangan kakinya gara-gara diabetes. Kok bisa? Jadi gini, kadar gula darah yang tinggi terus-terusan itu bisa ngerusak sirkulasi darah dan saraf, terutama di bagian kaki. Akibatnya, luka sekecil apapun bisa jadi infeksi parah yang ujung-ujungnya harus diamputasi. Ini benar-benar krisis kesehatan global yang nyata banget. Mungkin sekarang ada satu pertanyaan lagi di kepala kalian. Pertanyaan yang mungkin agak gimana gitu ya buat ditanyain. Abis diamputasi, bagian tubuhnya itu dikemanain ya? Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Pasien itu punya dua pilihan. Pilihan pertama, mereka bisa bawa pulang bagian tubuhnya buat dikuburkan kayak yang dilakuin Mimin Kubi. Pilihan kedua ya diserahin lagi ke pihak rumah sakit buat dimusnahkan secara medis yang pastinya aman. Biasanya sih lewat proses insinerasi atau pembakaran. Jadi pada akhirnya yang perlu kita ingat adalah ini. Amputasi itu mungkin kelihatannya ngeri banget, tapi tujuannya itu mulia. Tujuannya adalah buat nyelamatin nyawa seseorang. Ini adalah sebuah pilihan yang sulit, tapi diambil demi masa depan yang lebih baik. Nah, semua cerita ini bikin kita jadi mikir ya. Kalau tubuh dan pikiran kita aja bisa beradaptasi seluar biasa ini sama kehilangan, terus apa sih artinya jadi utuh itu? Mungkin utuh itu bukan soal kelengkapan fisik, tapi lebih ke soal kekuatan kita buat terus maju, apapun yang terjadi.